Safia tidak tahu kapan Gil akan pulang ke rumah. Sebab, 2 hari ini sang suami sulit dihubungi. Bik, apa aku gak layak ya sama Mas Gil? Kaluna saja sampai insecure sama keluarga Mas Gil. Kalau aku ditolak terus keluarganya datang membawa uang dan melemparkannya ke wajahku bagaimana? Hahaha, non pasti korban sinetron deh. Sang bibi yang sedang memotong sayur kangkung masih terpingkal-pingkal memegang perut. Ih bibi, aku beneran gak bisa tidur semalaman tahu gak? Sampai sekarang Mas Gil gak pulang. Apa dia mau aku pergi juga? Ya Allah, bikin pusing deh kayak begini. Istighfar non, coba husnuzon. Astagfirullah, ya Allah. 2 hari lalu kenapa juga bibi langsung nyuruh keluarga Mas Gil masuk? Safia memperbaiki kursi kayu di pojok dapur berdinding putih. Kan mertuaku hampir serangan jantung. Memangnya kenapa bisa sampai serangan jantung non? Pipi Safia jadi merah jambu. Aku ingat banget. Mamanya Mas Gil bilang kecewa. Aku takut banget gak dapat restu dari mereka. Ya Allah, aku juga gak sehebat mereka. Tapi kan non katanya anak pemilik pesantren. Terus non juga pernah mewakili Indonesia untuk MTQ cabang Hatia. Kan beberapa tahun lalu beritanya sempat viral. Safia lupa ada banyak prestasi di masa lalu yang tertutupi oleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Sebab, ada banyak yang iri dan ingin menjatuhkan. Iya sih Bik. Astagfirullah itu opor ayamku lupa diaduk. Sebentar ya Bik. Safia berjalan ke arah meja kompor dan mengaduk masakan yang diwacanakan untuk sang suami. Gil tiba di dapur. Dia menatap keindahan Safia dari belakang dengan dress hitam rendah selutut. Rambut panjang lurus itu sangat indah saat melayang-layang. Semakin dekat Gil pada sang istri semakin kuat dorongan tangannya untuk memeluk sang istri. Dia memejamkan mata mencium aroma opor ayam masakan sang istri. Astagfirullah. Safia membalik badan saat merasa pinggangnya sesak. Baf. Ini aku. Gil terduduk karena dipukul dengan spatula oleh Safia. Ya Allah, Mas. Aku kira maling tadi. Maaf. Kamu buta. Memangnya ada maling setampan aku? Safia nyengir. Maaf, di mana yang sakit? Gil menepis dengan gengsi. Padahal dia ingin romantisan dengan sang istri, tapi Safia mengajukan inisiatifnya untuk membangun cinta dan meruntuhkan kekakuan di antara mereka. Mas, jangan marah dong. Tampannya hilang loh. Safia mengambil gelas kaca dan menuangkan air susu. Minum dulu ya. Kamu kira aku sapi? Astagfirullah. Aku salah tuang. Ini gelas susu punyaku. Kamu sih bikin aku gemetaran. Ini air putihnya. Beberapa orang mengantarkan barang belanjaan Gil. Pak, permisi. Semuanya sudah disimpan di ruang tamu. Baik, terima kasih. Gil meletakkan gelas kaca dan memperhatikan Safia. Ikut denganku. Wajahnya konsisten dingin dan angkuh. Mas, kita mau disidang lagi ya sama keluarga kamu. Mama kamu gak suka aku ya? Atau kamu mau kita cerai ya? Kap. Gil membungkam mulut Safia dengan bibir yang menempel lembut di bibir indah Safia. Dek. Irama jantung Safia menjadi senandung yang menciptakan gelombang bahagia detik itu juga. Sekali lagi kamu bersikap cerewet aku akan membuat bibirmu jontor. Gil melepas bibirnya dan berbisik lembut, tapi menusuk. 2 pembantu yang ada di pojok dapur kelepek-kelepek seperti ayam yang baru disembelih. Tak percaya akan menyaksikan adegan dewasa majikannya yang tak malu dipertontonkan. Safia hening seketika.
Keduanya tiba di ruang tamu. "Mas, ini semua apaan?" Safiyah memperhatikan banyak paper bag berisi pakaian mahal. Deretan tas seharga tanah di kampungnya. Setiap kali Safiyah melihat harga pakaian dan tas serta aksesoris itu, dia hampir jantungan dan mengucap istighfar. "Mas, ini." Safiyah mengangkat lingerie merah yang terawang dan renda bunga. "Astagfirullah, ada borgol juga. Buat apa? Mulai sekarang itu untuk kamu dinas malam Jumat." "Astagfirullah, Mas nyuruh aku ngeronda keliling komplek pakai ini. Terus nangkap maling pakai borgol." Gil berdecak dan naik pitam. "Dasar bodoh. Kamu polos atau tolol? Itu semua untuk kita menjalankan sunnah setiap malam Jumat." Mata belo Safiyah menyipit, tapi perlahan bulu lentiknya basah. "Apa yang salah, Sa?" Gil tak menyangka mimik Safiyah bisa berubah sepersekian detik. Dari senyum lalu menangis. "Mas, aku senang karena Mas ngasih semua hadiah ini ke aku, tapi di satu sisi aku juga sedih karena Mas bilang aku bodoh dan tolol." Safiyah meringkuk di pojok sofa krim. Gil memang kadang suka lepas kendali. Wataknya yang temperamental, ditambah pemicu yang ada kesempatan. Semua itu menampilkan sisi diri sang CEO yang angkuh. "Sa, maaf." Gil menggapai bahu sang istri perlahan. "Makanya jangan mancing aku untuk berkata kasar. Mas katanya udah hijrah. Mas harus tahu dalam Islam itu kalau tidak bisa berkata yang baik lebih bagus diam, itu ada dalam hadis Rasulullah. Dan udah diriwayatkan Bukhari Muslim. Sahih lagi." Gil lupa bahwa istrinya tidak bodoh sama sekali. Buktinya Safiyah bukan hanya hafal Al-Quran, tapi tahu mana hadis sahih benar, sehat, dhaif, lemah, dan maudhu palsu. "Maaf, sayang." Gil kembali lagi memanggil Safiyah dengan itu. Dia terlalu kaku dalam menyikapi perasaan yang tumbuh subur. "Aku tahu aku salah." Gil menghapus bulir kristal yang menetes indah di mata sebening air mata surga itu. Menenangkan dan bila memandangnya ada ketenangan. "Aku janji tidak akan berkata bodoh, tolol, dan kasar lagi denganmu." Gil menggenggam tangan Safiyah. "Tapi bukan cuma sama aku, Mas. Kamu juga harus mengubah sifat buruk kamu suka marah ugal-ugalan sama orang lain juga." Safiyah membalas genggaman tangan Gil. "Saat kamu marah coba sholawat, zikir. Hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang." Lama Gil memandang Safiyah yang tak pernah sekalipun ia dengar mengumpat. Setiap ia berbicara terkandung zikir di dalamnya. "Mas." Safiyah melambaikan tangan. "Maaf. Aku baru sadar cinta yang sebenarnya adalah menjadikan seseorang itu ingin menjadi lebih baik." Gil melepas tangan Safiyah. Rasa kagum tadi Gil tepis dulu. Dia belum yakin jika Safiyah tak sama dengan Kaluna. Gil tak bisa memberikan hati sepenuhnya untuk Safiyah. "Sayang, maaf aku pergi dulu. Kamu jangan sampai capek. Biarkan bibi-bibi yang mengemas semua ini. Terus kamu mau kemana? Dan ini kenapa ada borgol?" Safiyah menaikkan satu alisnya. "Memangnya kamu coba gaya apa sih Mas sampai harus pakai borgol?" "Astagfirullah, Sa." Gil hampir meledak karena menghadapi sang istri seperti ujian atas kesabarannya. Gil banyak-banyak berzikir dalam hati. "Jangan bahas itu lagi. Tapi memangnya kita melakukannya cuma malam Jumat saja." "Sa." Gil menekan ucapannya. Menarik napas dalam-dalam. Safiyah sengaja ingin tahu sejauh mana Gil bisa berubah menahan emosinya. "Kita sebaiknya melakukan hal itu sesuai dengan tuntunan Islam saja. Berhubungan juga bagian dari ibadah Mas. Nanti aku beli deh kitab Quratul Uyun sama Fathul Isar."
Gil sepertinya juga akan meninggalkan referensi nonton film dewasa ala barat. Demi kecintaannya pada Islam, dia akan mempelajari kitab-kitab itu untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup. Minggu sore yang mendebarkan untuk Safiyah. Dia bersama Gil harus menghadapi keluarga ningrat yang murka dengan pernikahan mengejutkan itu. "Sayang, tangan kamu kenapa dingin?" gemetar. Gil menaikkan satu alis tebalnya. "Mas, aku mau ke WC sebentar ya." Safiyah kembali lagi ke dalam rumah. "Astagfirullah Sa. Kamu ke toilet udah 10 kali loh. Kita cuma mau ketemu keluarga aku bukan mau dihukum mati." Gil berdecak di pinggang yang tertutupi kemeja polo hitam. Safiyah buru-buru kembali ke hadapan sang suami. "Mas, kenapa firasat aku nggak enak ya?" Gil mengelus kepala Safiyah yang dilapisi hijab hitam. "Sayang, gak usah suuzon." Meski sudah berzikir dalam hati tetap saja Safiyah merasa ingin pipis terus sebelum berhadapan dengan keluarga Gil. "Mas, aku mau ke toilet lagi." "Mau sampai kapan kamu ke toilet?" "Sampai kiamat." "Kamu mau kita ketemu keluargaku di padang mahsyar?" "Ih mas kok gitu? Jangan ngambek dong. Kan udah janji." Safiyah menarik napasnya dalam-dalam. "Sebentar, ini yang terakhir." Gil mengantar sang istri ke toilet. "Kamu gak usah banyak minum nanti di sana. Nanti aku yang repot." "Iya, makanya aku tuntasin di sini saja." Safiyah dengan segala kecemasannya masuk kembali ke toilet. Dua pembantu yang selalu menjadi saksi drama rumah tangga majikan mereka berbisik. Keduanya ada di dapur, pojok ruangan. Tadi malam bukan main kokop-kokopan kayak di film. Sekarang udah berantem lagi. "Iya, kapan lagi ya nonton siaran langsung adegan romantis seperti tadi malam? Aku sampai mimpi loh Ida. Jadi kangen suami di rumah ya, Bu?" Gil memegangi keningnya. Dia tahu sang ayah paling benci orang yang datang tidak tepat waktu. "Mas, ayo." Safiyah menggandeng tangan Gil. Setidaknya dengan ada Gil di samping sedikit mengurangi gundah. Keduanya masuk ke dalam mobil hitam itu. Membawa mereka ke istana di mana Gil kecil tumbuh menjadi sosok CEO yang berharisma. Safiyah mengambil mushaf kecilnya di dalam tas. Dia membaca Al-Quran itu pelan. Gil tak melewatkan pemandangan langka itu. Dia mengabadikan dalam ponselnya. "Suara kamu bagus sekali sewaktu mengaji, Sa." Safiyah tetap fokus mengaji dengan tartil. Dia ingin menghilangkan gundahnya dengan selalu mengingat Allah. "Loh mas kita kok ke kantor? Cuma di rooftop kantor yang ada helipad. Kita akan lebih cepat tiba di villa keluargaku di pulau pribadi." "Hah? Iya, keluargaku sedang liburan." "Ya, kita diundang." Mendengar kebiasaan keluarga sang suami yang crazy rich itu saja sudah bikin Safiyah encok. Dia ngilu-ngilu. "Jadi kita pakai helikopter lagi mas?" "Iya sayang. Gak mungkin dong kita pakai becak nyeberang lautan." Safiyah tersenyum di balik cadarnya. "Ih mas aku serius loh. Kamu ngemasin." Kalau bukan karena Safiyah istrinya, dia pasti sudah melemparnya dari helikopter karena saking kesal luar biasa. Safiyah tidak berhenti bertanya, overthinking, dan ke toilet terus. Gil benar-benar diuji kesabarannya yang setipis benang. Saat masuk ke dalam helikopter dan mereka menggunakan atribut pengamanan, Safiyah tersenyum kembali. Ada satu hal yang Safiyah syukuri, dia terjebak di dalam harta karun. Pada awalnya menyiksa, tapi lama-lama ingin bersama selamanya. Sebuah pulau yang indah. Mata Safiyah dimanjakan dengan hamparan pasir putih, pohon kelapa dan bangunan indah bertemakan rustik. "Ini pulau punya keluarga kamu, Mas." Gil hanya mengangguk.
Keduanya disambut dengan beberapa orang yang menjaga pulau itu. Memang tampak tidak ada orang di sana, tapi suara tawa mulai terasa dekat saat mereka tiba di villa. Mas, kamu yakin mereka mau nerima akan? Mulai lagi overthinking. Kamu ke kamar dulu. Istirahat, nanti makan siang baru kita ketemu keluargaku. Bismillah. Safiyah menarik napas dan memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri. Keduanya dipanggil untuk makan siang di lantai 2 villa. Pemandangannya langsung menghadap ke laut. Safiyah masih tak mau melepaskan tangan Gil. Dia memperhatikan beberapa keponakan sang suami yang bermain lari-larian. Sebuah meja makan panjang berbahan kayu gaharu yang termahal di dunia. Ada banyak makanan yang terhidang di sana. Mommy. Gil memeluk sang ibu yang masih dingin. Elvander, ayah Gil. Pria itu juga menatap datar ke arah sang putera. Safiyah menelan salivanya. Rasanya dia seperti disidang di padang mahsyar. Matahari terasa sejengkal di kepala. Padahal angin semilir menjadi penyejuk alami di sana. Duduklah. Elvander duduk di ujung tombak meja itu. Memperlihatkan statusnya di keluarga adalah yang paling tertinggi. Safiyah duduk di samping Gil. Awalnya ia tak berani menatap wajah para konglomerat itu, tapi saat mengangkat wajah dia menatap senyum yang mereka berikan. Kenapa kamu membuat keputusan diam-diam seperti ini, Gil? Elvander dengan suara tegasnya menyilangkan tangan. Chef dan para anggota timnya hilir mudik menyimpan makanan ke meja. Dad, sudahlah. Kita makan dulu. Giara tahu sang suami memiliki temperamen yang buruk, tapi setelah hijrah sudah lebih jinak. Safiyah sudah merinding dan ingin ke WC dengan suasana hening itu. Gil tahu Elvander pasti akan menyerangnya dengan lidah tajamnya. Perhatian untuk semuanya. Maaf, aku telat memberitahu kalian. Ini adalah Safiyah, dia adalah istriku. Gil menatap Elvander. Ini adalah dediku. Kamu sudah bertemu dengan Mommy dan dua kakak kembarku. Kak Abela dan Kak Abelia. Ini adalah kakak tertuaku, Elnoa. Ini istrinya, Giselle. Safiyah tertunduk dan mengucapkan salam dengan lembut. Saat Elvander meletakkan garpu dan pisau semuanya jadi hening. Gil, kenapa baru sekarang kamu mengumumkan pernikahan kalian? Kami tahu siapa dirimu. Elvander menyilangkan tangan dengan wajah murkanya. Dedi, kamu benar. Mommy sangat kecewa. Bagaimana dengan Safiyah? Dia pasti sangat sakit di posisinya sebagai istri yang kamu sembunyikan. Safiyah meneliti setiap kata yang Giara ucapkan. Dia yakin mertuanya condong membelanya. Gil, dengarkan Mommy. Giara memandang sang putera yang ada di seberang sana. Mommy tidak pernah mengajarkan kamu menyakiti hati perempuan. Jangan mengulang apa yang pernah Dedi kamu. Baby. Elvander terbatuk menenangkan sang istri. Baby, tenanglah. Jangan terlalu emosi. Nanti menantu kita bisa kencing di celana. Safiyah hampir saja pipis di celana karena suara Giara begitu kencang. Tapi setelah dicerna dia mendapati sang mertua malah membelanya. Romantis juga pikir Safiyah kedua mertuanya, panggilannya, baby, di usia sesepuh itu mereka masih saling mencintai dengan sepenuh hati. Maaf Mom. Gil berjalan ke arah Giara. Memeluknya dan menghirup aroma wanita yang telah melahirkannya menjadi bungsu di keluarga Nathaniel. Kamu nakal Gil. Giara mencubit lengan kekar sang anak. Coba kamu rasakan di posisi dia pasti merasakan sakit luar biasa. Sakit Gil tidak diakui sebagai istri. Gil masih mendekap sang ibu. Mom, aku tidak akan melakukan itu lagi. Nak, kamu jangan sakiti perempuan sebaik
Momi bisa merasakan dia sangat baik. Momi sudah menyelidiki siapa Safiah. Safiah mengangkat kepalanya. Ternyata orang tua dari keluarga kaya tak sembarangan memilihkan jodoh untuk anaknya. Kemarilah. Giara menggenggam tangan menantunya. Maafkan Gil yang bandel ini ya. Momi sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Mulai saat ini kamu adalah menantu keluarga ini. Rontok sudah kecemasan yang sejak tadi menghinggapi diri Safiah. Mata belaunya yang bening melebar mengisyaratkan senyuman. Kalian harus merayakan pernikahan ini Gil, tambah Elvander. Tenang saja, biar aku yang ikut membantumu, usul Noah. Safiah kini sudah lebih berani menatap manik mata setiap kepala yang ada di sana. Ketulusan di netra seseorang itu tidak bisa berbohong. Bukannya aku menolak, tapi aku dan Safiah saat ini ingin fokus dengan kelahiran bayi kami. Gil mengelus perut sang istri yang sudah semakin membuncit. Gil menambahkan lagi pula saat ini situasinya belum tepat untuk memberitahu semua orang kalau aku sudah menikah. Tapi kamu harus perlakuan Safiah sebagai istrimu, Gil. Jangan sampai kamu sakiti hatinya. Giara menggenggam kembali tangan Safiah. Safiah, sayang. Kalau Gil menyakitimu, lapor saja sama Momi. Iya Bu, Momi. Safiah memeluk mertuanya yang menerima dengan kehangatan luar biasa. Safiah mendapatkan perlakuan khusus. Dia dimasakan oleh chef yang cocok untuk dimakan ibu hamil. Mata bulat Safiah berseri-seri memandang setiap perlakuan baik orang-orang di sana. Tidak ada yang menghakimi. Di tengah canda dan tawa keluarga yang sedang berliburan itu, Gil mendapatkan pesan dari seseorang yang tak dikenal. +62X, Safiah bukanlah wanita baik-baik. Lepaskan dia segera atau kamu akan menyesal karena tahu kebenarannya.